Sejarah Cipto Mangunkusumo, dokter revolusioner yang terlupakan. Sebagian dari kalian pasti tahu pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terkenal memegang teguh etika profesi. Sebagai dokter, ia menolak menjalankan profesinya tanpa memikul tanggung jawab penuh, meskipun penjara, pengasingan hingga kesulitan lain menjadi tantangannya. Cipto Mangunkusumo lahir di Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada 4 Maret 1886. Seperti dikutip dari berbagai sumber, ia adalah putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priyayi yang merakyat di tanah Jawa. Berikut biografi Cipto Mangunkusumo, dokter rakyat yang hidup di pengasingan. 1. Awal mula Cipto Mangunkusumo terjun ke dunia kedokteran. Cipto Mangunkusumo merupakan lulusan sekolah kedokteran di Batavia. Ia lulus dan langsung menjalani masa dinas sebagai dokter pemerintah pada 1905. Setahun berlalu ia ditugaskan untuk pergi ke Demak, Jawa Tengah. Cipto Mangunkusumo sering memberikan pertolongan kepada rakyat miskin tanpa meminta imbalan. Ia pun mendapat julukan sebagai dokter rakyat. Pada 1912, Cipto Mangunkusumo mendapatkan bintang Orde van Oranje Nassau atau kepahlawanan Belanda karena jasanya dalam memberantas penyakit pes di Malang, Jawa Timur. Namun ia menyerahkan kembali bintang jasa tersebut ke Belanda karena tidak diizinkan memberantas pes di Solo, Jawa Tengah. 2. Pergerakan Cipto Mangunkusumo di bidang politik dimulai melalui Indise Party atau Partai Indise dan bergabung dengan Budi Utomo. Bukan hanya mati-matian bertanggung jawab dengan profesi dokternya, Cipto Mangunkusumo juga melebarkan sayap ke pergerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 1912, ia bersama Douwe Dekker dan Suwandi Suryaningrat mendirikan Indise Party. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Indise Party menggunakan majalah dan surat kabar The Express pimpinan Douwe Dekker untuk membangkitkan rasa kebangsaan serta rasa cinta tanah air. Partai pertama di Indonesia tersebut memiliki satu misi luar biasa, yaitu menentang politik rasial dari pemerintah kolonial Belanda. Namun sayang partai tersebut tidak berjalan lama, sebab saat Indise Party didaftarkan status badan hukumnya, pemerintah kolonial Belanda menolaknya pada 11 Maret 1913. Penolakan tersebut dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindenburg. Cipto Mangunkusumo masuk sebagai anggota dalam Budi Utomo. Pada Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, jati diri politik Cipto makin terlihat. Namun pada kongres tersebut terjadi perpecahan antara Cipto Mangunkusumo dengan Rajiman Wedyo Diningrat, anggota Budi Utomo yang lain. Cipto menginginkan Budi Utomo menjadi organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Budi Utomo harus menjadi pimpinan bagi rakyat dan jangan mencari hubungan dengan atasan, bupati, dan pegawai tinggi lainnya. Sedangkan Rajiman menginginkan Budi Utomo sebagai suatu gerakan kebudayaan yang bersifat Jawa. Cipto akhirnya mengundurkan diri dari Budi Utomo karena menganggap organisasi ini tidak mewakili aspirasinya. 3. Lahirnya Bumiputra di tengah rencana perayaan kemerdekaan Belanda yang ke-100. Tidak berhasil dengan partainya, Cipto Mangunkusumo bersama kawan-kawan revolusionernya kembali meluncurkan gerakan. Gerakan tersebut bersinggungan dengan rencana perayaan kemerdekaan Belanda yang ke-100. Liciknya, pemerintah Belanda meminta daerah jajahannya untuk ikut mensukseskan acara tersebut dengan memungut uang dari rakyat jajahan. Muak dengan cara kolonial, para pejuang kemerdekaan Indonesia itu pun mendirikan komite bernama Komite Bumiputra. Bumiputra berkali-kali menuliskan artikel-artikel yang memberi pesan mengajak rakyat Indonesia tidak perlu ikut merayakan kemerdekaan Belanda, apalagi sampai menyisihkan uang untuk perayaan tersebut.
Bukan hanya itu, Bumiputra juga mengirimkan surat kawat ke Ratu Wilhelmina yang berisi protes terhadap perayaan kemerdekaan Belanda yang dianggap menghina kesengsaraan rakyat Indonesia. Dalam surat tersebut, Bumiputra juga meminta dibentuknya Indies Parlemen atau Parlemen Hindia. Tulisan Suwandi yang berjudul Als ik een Nederlander was atau Andaikan Saya Seorang Belanda, dan tulisan Cipto Mangunkusumo berjudul Menimbang di koran The Express menjadi kontroversial. Karenanya kedua orang itu bersama pemimpin redaksi Douwe Dekker diasingkan ke Belanda. 4. Momen Cipto Mangunkusumo berjumpa dengan Soekarno. Pada Juli 1914, Cipto Mangunkusumo diperbolehkan pulang ke tanah air karena penyakit aspanya sering kambuh. Ia tinggal di Solo, namun semangatnya tidak surut. Di Solo, ia terus mengecam praktik penindasan dari pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, Cipto Mangunkusumo menjadi anggota Volksraad yang dibangun Belanda pada 1918. Belanda menjadikan Cipto sebagai anggota agar ia bisa menampung berbagai aliran dan berharap kekritisannya surut. Namun keliru, Belanda justru mendapat banyak kritikan. Sebab Cipto Mangunkusumo sudah sadar bahwa lembaga tersebut hanya untuk mempertahankan kejayaan Belanda. Belanda kembali mengasingkan Cipto Mangunkusumo ke Bandung pada 1920. Di sana ia menjadi tahanan kota. Di kota bunga tersebut, Cipto bertemu dengan anak-anak muda revolusioner seperti Soekarno. 5. Cipto Mangunkusumo hidup di pengasingan hingga wafat. Kesungguhannya dalam menjalani profesi sebagai dokter dan pejuang kemerdekaan ternyata membawa Cipto Mangunkusumo ke pengasingan. Pada akhir 1926 hingga awal 1927 terjadi pemberontakan komunis di beberapa tempat di Jawa dan pantai barat Sumatera. Saat pemberontakan tersebut, Cipto Mangunkusumo pernah memberikan bantuan ke seorang pemuda. Ternyata pemuda tersebut ikut serta dalam pemberontakan. Belanda pun tidak menyia-nyiakan momen itu dan menuduh Cipto Mangunkusumo ikut serta dalam pemberontakan. Ia pun kembali diasingkan pada 1927, kali ini ke Banda Neira. 13 tahun hidup di Banda Neira, Cipto Mangunkusumo dipindahkan ke Makassar, selanjutnya ke Sukabumi. Semakin hari kondisi fisiknya pun semakin melemah karena penyakit asmanya. Dr. Cipto Mangunkusumo wafat di Batavia atau sekarang disebut Jakarta pada 8 Maret 1943. Ia dimakamkan di Watu Ceper, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. 6. Penghargaan. Pada 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah baru Rp200. Pada 17 Agustus 1964, namanya diabadikan sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM di Jakarta Pusat.